Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan serta melakukan praktikum tentang materi hidrokarbon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apik Irsyadus Solihin sebagai ketua kelompok. Saya Raden Muhammad Ridwan sebagai wakil ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syura Amanda Rafa yang bertugas sebagai mempraktekkan. Saya Dewi Fitri Ramadhani yang bertugas sebagai mempraktekkan. Dan Jessica Sasha sebagai mempraktekkan. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai bagian dari hidrokarbon alifatik. Sebagai contoh, metana atau gas rawa merupakan hidrokarbon dengan satu atom karbon dan 4 atom hidrogen atau bisa disebut CH4. Sedangkan etana merupakan hidrokarbon lebih terperinci sebuah alkana yang terdiri dari 2 atom karbon bersatu dengan sebuah ikatan tunggal, masing-masing mengikat 3 atom karbon C2H6. Dan propana merupakan hidrokarbon yang memiliki 3 atom C3H6 dan seterusnya dengan rumus struktur CnH2n+2, di mana N merupakan banyaknya atom karbon atau hidrogen. Jenis-jenis hidrokarbon. Hidrokarbon jenuh atau tersaturasi alkana yang merupakan hidrokarbon yang paling sederhana. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan atom hidrogen. Rumus umum untuk hidrogen tersaturasi adalah CnH2n+2. Hidrokarbon jenuh merupakan komposisi utama pada bahan bakar fosil dan ditemukan dalam bentuk rantai lurus maupun bercabang. Hidrokarbon dengan rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda dinamakan isomer struktur. 2. Hidrokarbon tak jenuh atau tak tersaturasi adalah hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 disebut alkena dengan rumus umum CnH2n. Hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 disebut alkena dengan rumus umum CnH2n+2. 3. Sikloalkana adalah hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin karbon. Rumus umum untuk hidrokarbon jenuh dengan satu cincin adalah CnH2n-. 4. Hidrokarbon aromatik juga dikenal dengan arena adalah hidrokarbon yang paling tidak mempunyai satu cincin aromatik. Hidrokarbon dapat berbentuk gas, contohnya metana dan propana. Cairan, contohnya heksana dan benzena. Lilin atau padatan dengan titik bibir rendah disebut parafin wax dan aqualina. Atau polimer, contohnya polietilena, polipropilena, dan polistirena. Ada 3 jenis reaksi hidrokarbon, yaitu 1. Reaksi substitusi, 2. Reaksi adisi, dan 3. Pembakaran. Reaksi substitusi yang berlaku untuk hidrokarbon jenuh. Karbon berikatan satu rangkap atau alkana. Sebuah alkana bereaksi dengan sebuah molekul klorin atau satu atom klorin menggantikan atom hidrogen. Reaksi ini membentuk asam klorin dan juga hidrokarbon dengan satu atom klorin. 2. Reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi pada alkena dan alkuna. Pada reaksi ini, sebuah molekul halogen memecah ikatan 2 rangkap pada alkena atau ikatan 3 rangkap pada alkuna dan membentuk satu ikatan baru. 3. Pembakaran hidrokarbon. Ciri-ciri umum dari hidrokarbon adalah menghasilkan uap, karbon dioksida, dan panas selama pembakaran, dan oksigen diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Dampak positif dan negatif hidrokarbon. Dampak positif dapat membuat markah jalan.
Resin hidrokarbon merupakan bahan dasar dalam pembuatan termoplastik yang digunakan untuk pembuatan markah jalan. Termoplastik yang dibuat dari campuran resin hidrokarbon dan manik-manik kaca menghasilkan markah jalan yang sangat reflektif, kuat, dan umur pemakaian yang lama. Pencampuran antara hidrokarbon dan ester resin dimanfaatkan sebagai pembentuk ikatan kimia termoplastik. Penggunaan hidrokarbon menghasilkan senyawa yang dapat kering dengan waktu yang tidak lebih dari semenit, sehingga mempercepat operasi pelayanan lalu lintas. Dampak negatif pencemaran lingkungan. Hidrokarbon yang berada di dalam minyak bumi dapat menjadi bahan pencemar lingkungan. Pencemaran terjadi akibat kegiatan pemeliharaan bangunan di laut, pencucian kapal, maupun kecelakaan kapal. Pencemaran lingkungan juga dapat terjadi melalui senyawa hidrokarbon yang mengalami klorinasi di lautan. Hidrokarbon bersumber dari penggunaan pestisida secara berlebihan di daratan. Senyawa hidrokarbon yang terklorinasi juga dihasilkan melalui penggunaan peralatan listrik yang tidak berbahan karbon, seperti kapasitor, transformator, dan mesin fotokopi. Dari kegiatan praktik yang telah kelompok kami lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sukrosa, amilum, dan garam sama-sama mempunyai unsur hidrogen dan unsur karbon. Pertama, yaitu sukrosa atau gula. Gula mempunyai unsur karbon yang dibuktikan dengan terjadinya perubahan bentuk dari padatan menjadi lelehan. Sedangkan unsur hidrogennya dapat dilihat pada saat proses pembakarannya, di mana gula ini mengeluarkan asap saat proses pembakarannya. Kedua, yaitu garam. Garam mengalami perubahan bentuk dari yang awalnya berupa padatan kecil menjadi kristal yang menunjukkan bahwa garam memiliki unsur karbon. Dan garam juga memiliki unsur hidrogen. Dapat dilihat pada saat proses pembakarannya, garam mengeluarkan asap. Dan yang ketiga adalah tepung atau amilum. Tepung mengalami perubahan warna dari yang tadinya putih menjadi sedikit kecoklatan, dan juga bentuk yang tadinya butiran menjadi gumpalan-gumpalan kecil, yang menunjukkan bahwa tepung atau amilum ini memiliki unsur karbon. Pada saat proses pembakarannya, tepung mengeluarkan asap yang membuktikan bahwa tepung mengandung unsur hidrogen. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.